Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 194 kematian adalah kembalinya. Mendengar ini, Wangki dan keempatnya tercengang. Bayar akun? Apa artinya? Mungkinkah saudara York berhutang uang kepada ketiga penganut Tao ini? Tapi bagaimana ini mungkin? Dengan nilai Brother York saat ini, bagaimana dia bisa berutang uang kepada orang lain? Wangki sedikit mengernyit, dan berkata, pendeta Tao ini, tolong jelaskan kata-katamu. Apa yang akan kamu bayar untuk saudara kita York? Suara itu jatuh Wangki, Zhang Mang, Zhang Xiong dan Wu Yupeng mengerahkan ki sejati mereka pada saat yang sama, dan tekanan pada tubuh mereka meledak seketika namun, ketiga Taois ini berdiri dengan acuh tak acuh dan tidak terpengaruh sama sekali. Artis bela diri Houtian kecil, berani pamer di depan kita, itu benar-benar konyol. Tao yang ramping mencibir, seluruh tubuhnya terkejut, dan paksaan menyebar langsung dalam sekejap. Paksaan yang dilakukan Wangki dan mereka berempat hancur sangat kuat. Wangki dan keempatnya tiba-tiba mengubah wajah mereka. Budidaya Tao di depannya pasti telah melampaui yang didapat dan mencapai bawaan Taois yang ramping tersenyum menghina. Dan kemudian berkata, seperti kata pepatah, membunuh hidup seseorang untuk membayar hutang seseorang dan membayar uang adalah adil dan benar. Harvey membunuh murid sekte Tianyi saya, dan tentu saja dia harus membayarnya. Tianyi sekte? Ketika mereka berempat mendengar ini, ekspresi Wangki menjadi jelek. Meskipun mereka tidak tahu sekte macam apa sekte Tianyi ini, yang pasti sekte Tianyi ini jelas merupakan sekte seni bela diri kuno. Dalam 2 dekade terakhir, dengan kebangkitan seni bela diri kuno, sekolah seni bela diri kuno utama bermunculan seperti rebung setelah hujan. Dalam keadaan normal, dunia sekuler dan dunia seni bela diri kuno memiliki air yang baik dan bukan air sungai. Bagaimanapun, ada asosiasi Wushu Shenzhou untuk menahan sekte-sekte ini. Namun, seiring berjalannya waktu, asosiasi Wushu Shenzhou telah berubah beberapa kali, dan kekuatan ikatan asosiasi Wushu Shenzhou telah menjadi semakin kecil, sehingga beberapa sekte seni bela diri kuno mulai membuat gelombang. Wangki dan yang lainnya mengetahui hal-hal ini karena mereka sendiri yang berlatih seni bela diri kuno. Hanya saja yang tidak bisa mereka pahami adalah, kapan Brother York bahkan menyinggung sekte seni bela diri kuno? Sekolah seni bela diri kuno tidak sebanding dengan beberapa kamar dagang dan organisasi di dunia sekuler. Bagaimanapun, sekte seni bela diri kuno memiliki keunggulan bawaan dan memiliki latihan yang diturunkan selama berabad-abad, sehingga bahkan sekte seni bela diri kuno yang paling lemah pun memiliki banyak master. Yang mulia faksi Tianyi saya tidak dapat tersinggung, dan segera beritahu Harvey untuk keluar dan mati. Seorang Tao lain yang agak gemuk mendengus dingin. Wangki merenung sebentar, dan kemudian berkata, 3 pendeta Tao, kita tidak ada di sini. Jika ketiganya ingin membalas dendam, silakan kembali lagi lain hari. Zhang Mang, Zhang Xiong, dan Wu Yupeng juga mengerti apa yang dimaksud Wangki. Bagaimanapun, ketiga penganut Tao ini tidak mudah untuk dihadapi pada pandangan pertama. Jika benar-benar bertarung, saya khawatir akan ada banyak korban. Oleh karena itu, mereka berencana untuk mengirim ketiga Taois ini pergi terlebih dahulu, dan kemudian mendiskusikan tindakan balasan ketika saudara York kembali. Taois ramping itu mencibir dan berkata, karena Harvey tidak ada di sini, maka kita secara alami harus membebankan bunga terlebih dahulu. Bukan gaya kita untuk berlari tanpa hasil strategi. Menunda pasukan tidak akan berhasil. Wangki menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, lakukan. Zhang Mang, Zhang Xiong dan Wu Yupeng siap berperang, jadi Wangki memberi perintah dan ketiganya bergegas keluar. Sinyikuan bentuk naga Qinglong keluar dari air. Zhang Mang bergegas di garis depan, langsung memutar tinjunya sebesar piring gerinda, dan meninju wajah Tao yang ramping dengan pukulan. Ledakan. Dengan satu pukulan, momentumnya seperti petir. Teknik tinjunya cukup bagus, tapi sayang apinya kurang. Kata Tao yang ramping dengan ringan, lalu mengangkat telapak tangannya untuk menyambutnya. Bagua Palm. Dengan satu telapak tangan Tao yang ramping dipadatkan dengan energi sejati, seolah-olah sosok gosip muncul.
Meskipun telapak tangan ini terlihat lembut, kekuatan yang menyembur keluar membuat jantung berdebar-debar detik berikutnya. Ledakan tinju dan telapak tangan terbanting dengan keras, membuat suara gemuruh yang keras. Gelombang riak kekuatan menyebar, langsung mengguncang hujan yang memercik. Zhang Mang mendengus, tubuhnya yang besar terbang keluar, dan jatuh langsung ke aula Klubo Use. Mang Zi. Kakak Mang. Wang Qi, Zhang Xiong dan Wu Yupeng kaget saat melihat Zhang Mang ditampar oleh telapak tangannya. Telapak tangan Tao yang ramping ini menampar Zhang Mang, yang beratnya 200 pon, ke udara. Sial! Wang Qi merong dengan marah, dan langsung menarik kembali perutnya, menyelipkan pinggulnya, menurunkan bahunya, menurunkan sikunya, mengepalkan tangan kanannya, dan menabrak dada Tao yang ramping. Liu Hekuan 5 putra naik ke divisi. Kaki rantai 8 langkah serigala lapar berbalik. Saat Wang Qi melancarkan serangan, Zhang Xiong dan Wu Yupeng mengikuti dari dekat dan melancarkan serangan sengit. Tinju Zhang Xiong menghantam bahu Tao yang ramping, dan tendangan Wu Yupeng menyapu ke pinggang Tao. Tinju seperti guntur, kaki seperti kapak. Namun, dalam menghadapi serangan gencar Wang Qi dan ketiganya, Tao yang ramping itu langsung mengeluarkan energi sejatinya, dan mengeluarkan minuman keras. Jiuding Pure Yang Gong. Dalam sekejap, energi kemarahan putih murni menyebar, seolah-olah membentuk kuali, menyelimuti Tao yang ramping di dalam. Bang 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 2 pukulan dan 1 tendangan mendarat keras di tubuh Tao yang ramping, membuat 3 suara keras. Namun, yang mengejutkan Wang Qi dan yang lainnya adalah bahwa Taois yang ramping itu benar-benar tidak terluka, dan dia bahkan tidak memiliki bekas luka sedikit pun di tubuhnya. Mungkinkah ini kekuatanmu? Tao yang ramping tersenyum bercanda, apakah itu terlalu lemah? Setelah mengatakan itu, Tao yang ramping mengguncang tubuhnya. Bum bum bum. Gelombang udara yang kuat melonjak keluar, langsung mengirim Wang Qi dan ketiganya terbang keluar. Pada saat ini, pertempuran di pintu juga membuat khawatir staf dan tamu di Klubo Use. Beberapa penjaga keamanan dan pelayan bergegas keluar. Ketika mereka melihat Wang Qi dan keempatnya jatuh ke tanah, mereka semua tercengang. Namun, segera, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke 3 Taois di pintu. Berani datang ke klub Hinia untuk membuat masalah, mencari kematian. Seorang penjaga keamanan berteriak, mencabut tongkatnya, dan bergegas menuju ke 3 Taois itu. Jangan pergi ke sana. Teriak Wang Qi. Namun, masih terlambat. Hanya suara klik yang renyah terdengar, dan Tao yang ramping dengan kejam mematahkan leher penjaga keamanan. Segera, Tao yang kurus membuang tubuh penjaga keamanan seperti membuang sampah, dan kemudian berjalan ke Klubo Use bersama 2 Tao lainnya. Pada saat ini, staf dan tamu di Klubo Use tercengang. Beberapa wanita bahkan berteriak ngeri. Wang Qi meraih dadanya dan bangkit, berteriak pada orang-orang di Klubo Use, jangan berdiri di sini lari-lari dari pintu belakang. Saudara Wang, apa yang kamu lakukan? Seorang pelayan bertanya dengan ngeri. Jangan pedulikan kami, lari. Wang Qi meraung, memandang kematian seolah-olah di rumah. Meskipun staf di Klubo Use tidak tahan, mereka tahu bahwa tinggal hanyalah beban, jadi mereka dengan cepat meninggalkan aula. Taois yang ramping itu tersenyum muram, dan kemudian melambaikan debu di tangannya. Dalam sekejap, aliran energi putih yang menyebalkan berubah menjadi jarum panjang dan menembaki orang-orang yang melarikan diri. Kepulan. Dalam sekejap, beberapa orang lagi jatuh ke tanah, dan tubuh mereka dilubangi dengan lubang darah. Jeritan histeris panik pecah, dan semua staf dan tamu lari seperti orang gila. Bab 195 Cahaya Butir Padi. Melihat beberapa orang yang tergeletak di genangan darah, Wang Qi dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mungkinkah ini adalah gaya sekte seni bela diri kuno, dan tidak menganggap serius kehidupan manusia? Hahaha. Tao yang ramping tertawa keras dan berkata, sekelompok semut juga ingin melarikan diri dari tanganku, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Setelah berbicara, Tao yang ramping melambaikan pengocok di tangannya lagi, bersiaplah untuk meninggalkan semua orang yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Hentikan. Tepat pada saat ini, Zhang Mang meraung dan menabrak Tao yang ramping. Taois yang ramping melihat Zhang Mang membanting ke arahnya seolah-olah dia putus asa,
Ekspresinya berubah, dia dengan cepat menutup gerakannya, menggunakan trukinya, dan mengangkat lengannya untuk memblokir. Bang! Sebuah ledakan. Taois ramping itu merasa seperti ditabrak kereta berkecepatan tinggi, dan tubuhnya tidak bisa berhenti meluncur ke belakang. Tertawa, tergelincir 5 atau 6 meter, dan Taois ramping menstabilkan tubuhnya. Meskipun ada tempat yang menyebalkan, Tao yang ramping masih merasa lengannya mati rasa. Dia adalah seorang ahli bawaan, tetapi dipukul mundur oleh seorang seniman bela diri yang diperoleh, yang membuatnya merasa sangat tak tahu malu. Tabrakan inilah yang mengganggu Tao yang ramping, jadi staf dan tamu klub Bouse mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Xuan Chengzi, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin kami membantu? Kata Tao yang sedikit gemuk sambil tersenyum. Ling Xiaozi, tutup mulut untukku. Xuan Chengzi, Tao yang ramping, meraung dengan sedih, lalu menendang kakinya dengan ringan ke tanah, dan tubuhnya tersapu. Ketika Zhang Mang melihat Xuan Chengzi bergegas ke arahnya, dia dengan cepat memutar pukulan, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan meledak. Ledakan. Pukulan ini keras dan cepat, dan hampir mengenai dada Xuan Chengzi. Tapi detik berikutnya, yang mengejutkan Zhang Mang adalah apa yang dia pukul dengan pukulan ini hanyalah bayangan. Ketika Zhang Mang kembali sadar, Xuan Chengzi sudah muncul di depannya, dan kemudian menamparnya langsung di dada. Kakak. Suara retakan tulang terdengar. Ah, Zhang Mang menjerit, dan tubuhnya jatuh dan terbang keluar. Beberapa tulang dada patah, dan darah dimuntahkan dari mulutnya. Jika bukan karena fisik arogan Zhang Mang, saya khawatir telapak tangan tadi sudah cukup untuk membunuhnya. Ini menarik, saya tidak berharap Anda mati setelah ditampar oleh kekuatan kiceng saya. Xuan Chengzi berkata sedikit terkejut, dan kemudian berkata, tapi tidak masalah, saya akan mengakhiri Anda sekarang. Mengatakan itu, Xuan Chengzi melangkah maju dan berjalan menuju Zhang Mang. Namun, saat Xuan Chengzi berangkat, Wang Qi, Zhang Xiong dan Wu Yupeng bangkit dari tanah, seolah-olah mereka sekarat, dan menyerang Xuan Chengzi dengan marah. Hongkuan bocah itu memuja Buddha, teriak Wang Qi dengan marah, dan dengan kekuatan serangan gila, dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangannya, dan meledakkan ke arah Xuan Chengzi seperti bola meriam. Namun, Xuan Chengzi baru saja menginjak langkah gosip, dan ketika dia menyandarkan tubuhnya, dia dengan mudah menghindari tinju ganda Wang Qi. Terlalu lambat. Xuan Chengzi berkata dengan jijik, dan kemudian tangan kirinya terulur, langsung menggenggam pergelangan tangan kanan Wang Qi. Segera, dia memutar bakhannya. Bunyi suara KL1K. Suara yang renyah. Setelah Xuan Chengzi memutar lengan Wang Qi, dia melemparkannya. Dengan swoos, seluruh tubuh Wang Qi terbang langsung ke posisi Zhang Mang seperti karung pasir. Berdebar. Suara teredam. Ugh. Wang Qi jatuh dengan keras ke tanah, memeluk lengan kanannya, dan melolong kesakitan. Bajingan sialan. Zhang Xiong berteriak, menahan rasa sakit di tubuhnya, bergegas menuju Xuan Chengzi. Harimau memegang kepalanya. 3 berjabat tangan. Meriam langit. Dalam proses bergegas, tinju dan harimau Zhang Xiong kuat, seperti badai dahsyat, dan meluncurkan serangan sengit ke Xuan Chengzi. Namun, tidak peduli seberapa keras tinju Zhang Xiong, Xuan Chengzi dengan mudah melihat gerakan dan memblokirnya. Di akhir serangan gila Zhang Xiong, Xuan Chengzi langsung menendang rahang Zhang Xiong. Retakan. Dengan suara retakan tulang, Zhang Xiong memuntahkan darah, jatuh, dan mendarat di samping Wang Qi dan Zhang Mang. Zhang tua. Xiongzi. Wang Qi dan Zhang Mang berteriak, mata mereka memerah. Mereka tidak sabar untuk menebas Xuan Chengzi dengan 1000 pisau, tetapi sekarang mereka terluka parah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Wu Yupeng juga meluncurkan serangan sengit ke Xuan Chengzi. Dia membanting kaki kirinya ke tanah, tubuhnya melompat, dan kakinya seperti pendulum besar, menendang ke arah Xuan Chengzi satu demi satu. Erlang dan Shan. Burung bangau putih mencerahkan sayapnya. Kuda liar lari ke sungai. Kaki rantai 8 langkah ditampilkan sepenuhnya, satu demi satu, terus-menerus. Bayangan kaki ditumpuk, seperti gelombang bergulir.
Menghadapi kaki keras Wu Yupeng, Xuan Chengzi mengetupkan jari kakinya ke tanah dan meluncur ke belakang. Pada saat serangan Wu Yupeng melemah, sosok Xuan Chengzi melintas, dan dia melompat lebih dari 10 meter seperti hantu, dan kemudian memukulnya langsung dengan telapak tangan. PFFT. Wu Yupeng meludahkan seteguk darah, tubuhnya jatuh dan terbang keluar, dan menabrak bagian belakang panggung tempat Guanggong diabadikan. Pembakar upeti dan dupa terlempar ke tanah, dan Wu Yupeng juga jatuh dengan keras ke tanah. Untuk sementara waktu, Wang Qi, Zhang Mang, Zhang Xiong dan Wu Yupeng semuanya jatuh ke tanah dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Bagaimanapun, ada kesenjangan penting antara yang didapat dan bawaan. Tidak peduli seberapa kaya pengalaman bertarung Wang Qi dan mereka berempat, mereka tidak dapat menebus celah ini. Xuan Chengzi melirik dingin keempat Wang Qi dan berkata, "Bukankah kamu sangat baik sekarang, tapi sekarang kamu berdiri dan terus berjuang." Cahaya butir beras berani bersaing dengan matahari dan bulan, dan sekelompok sampah berani memprovokasi saya, Xuan Chengzi. Ini benar-benar di atas kepalamu. Xuan Chengzi, bunuh mereka dengan cepat dan pergi, karena bocah itu Harvey tidak ada di sini, mari kita kembali besok. Seorang tahu dengan kulit putih dan putih kulit berkata dengan ringan. Mengetahui Xiaozi, aku tidak bermain-main dengan mereka, hehe, sekarang aku sudah cukup, aku bisa mengirim mereka ke neraka. Xuan Chengzi mencibir, lalu mengeluarkan pedang panjang di punggungnya dan bergerak menuju Wang Qi tempat di mana keempatnya jatuh dan berjalan mendekat. Semut, jika kamu ingin menyalahkannya, kamu memiliki hubungan dengan Harvey. Tubuh itu sepertinya terkoyak. Mata Wang Qi merah, dan mereka menatap Xuan Chengzi. Mereka tidak takut, tetapi memiliki beberapa penyesalan dan penyesalan. Jika saya bisa lebih kuat, tragedi hari ini tidak akan terjadi, dan saya tidak akan melihat pasangan saya terbunuh tanpa bisa melakukan apa-apa. Segera, Xuan Chengzi berjalan di depan Wang Qi dan yang lainnya, dia membalik pergelangan tangannya dan mengayunkan pedangnya ke arah mereka berempat, siap untuk membunuh mereka dengan satu pedang. Desir. Cahaya dingin menyala, dan pedangnya tajam. Wang Qi dan keempatnya memejamkan mata, dan pikiran terakhirnya adalah berharap saudara York bisa membalaskan dendam mereka berempat. Namun, saat ini Xuan Chengzi mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba, saya melihat patung giok darah Guanggong di belakang Wang Qi dan keempatnya tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah. Sinar cahaya menyebar, seolah membentuk penutup pelindung, menyelimuti Wang Qi dan yang lainnya di dalam. Dentang. Pedang di tangan Xuan Chengzi bertabrakan dengan topeng, membuat suara tabrakan logam, dan percikan api melesat ke segala arah, menghalangi pedang. Bab 196 Serangan Jantung. Fenomena aneh ini tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang terjadi? Xuan Chengzi tampak waspada, dan dengan cepat mundur beberapa langkah, menatap dekat topeng merah darah. Bagaimana situasinya? Mungkinkah ada formasi di sini? Ling Xiaozi dan Xiaozi melangkah maju dengan ekspresi bingung. Adapun Wang Qi dan yang lainnya, mereka bahkan lebih terpana. Mereka mengira bahwa patung giok darah Guanggong yang diabadikan di sini hanya untuk keberuntungan. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, patung giok darah Guanggong ini benar-benar menyelamatkan hidup mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa hal ajaib seperti itu bisa terjadi. Xuan Chengzi mengamati topeng merah darah dengan hati-hati, mengerutkan kening, dan berkata, sepertinya formasi pertahanan harus dibentuk pada patung Guanggong giok darah ini. Saya tidak berharap kekuatan pertahanan formasi ini menjadi begitu kuat. Sepertinya kemanusiaan dari formasi ini tidak rendah. Ling Xiaozi mendengus menghina, dan berkata, bahkan jika pertahanan formasi ini lebih kuat, tetapi dengan kami bertiga bekerja sama, kita tidak bisa menghancurkan formasi ini. Itu benar. Xiaozi mengangguk, menatap patung Guanggong giok darah di peron, dan berkata, kami bertiga bergabung, saya menghancurkan formasi ini. Juga, patung Blade Guan ini juga merupakan harta karun. Jika kamu bisa membawa harta ini kembali ke Master Sekte akan sangat senang. Haha, itu benar.
Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita lakukan sekarang. Mendengar kata-kata Xiaozi dan yang lainnya, ekspresi Wang Qi menjadi dingin. Sungguh sekte seni bela diri kuno, itu benar-benar tak tahu malu, dan dia benar-benar melakukan pembunuhan dan perampokan. Namun, meskipun Wang Qi dan keempatnya marah di dalam hati mereka, mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali tetap dalam formasi saat ini. Pergi. Xiaozi memberi perintah, dan kemudian langsung mengeluarkan pedang panjang di punggungnya. Ling Xiaozi dan Xuan Chengzi juga menghunus pedang mereka. Segera, ketiga Xiaozi bergegas keluar pada saat yang sama, dan menusuk penutup pelindung berwarna darah dengan pedang. Dentang-dentang. Ketiga suara itu bergema seperti bentrokan jingga. Mars memancar ke segala arah, seperti efek khusus dalam film. Namun, mereka bertiga menyerang bersama, tetapi mereka masih tidak menghancurkan formasi. Pertahanannya benar-benar cukup kuat untuk dapat memblokir serangan kita bertiga pada saat yang sama. Wajah Xiaozi tenggelam dan berkata, Xuan Chengzi, Ling Xiaozi, kita bertiga memobilisasi kekuatan terkuat bersama, aku jangan percaya bahwa formasi ini masih bisa dihentikan. Ya. Xuan Chengzi dan Ling Xiaozi merespons pada saat yang sama. Segera, ketiga Xiaozi menggunakan energi kemarahan mereka, menuangkannya ke pedang panjang, dan terus menyerang. Dalam sekejap, pedang panjang di tangan Xiaozi dan ketiganya tampaknya berubah menjadi 3 sinar energi putih, abu-abu dan ungu, yang bertabrakan dengan formasi. Cici kedengarannya. Seperti suara gesekan logam. 3 helai kibawaan terjalin dengan Mars yang tergagap, bergegas ke segala arah. Tuk. Bang. Ada ledakan suara berderak, lubang dilubangi di dinding sekitarnya, dan lampu gantung di langit-langit hancur satu demi satu. Segera, seluruh aula menjadi gelap, dan hanya cahaya yang dipancarkan oleh tabrakan 3 balok dan topeng berwarna darah yang bisa dilihat. Meskipun Wang Qi dan ketiganya yang mengenakan topeng tidak dapat merasakan fluktuasi energi, hanya melihat kekuatan penghancur ini sudah cukup untuk membuat mereka panik. Setelah bertarung selama 5 atau 6 menit, ketiga Xiaozi kehilangan kesabaran. Mereka bertiga saling memandang, dan kemudian langsung memobilisasi ki sejati di tubuh mereka secara ekstrim. Segera, mereka bertiga mencabut pedang mereka pada saat yang sama, dan kemudian menikam pada saat yang sama, fokus pada satu titik. Ilmu pedang liangi. Ilmu pedang tai. Ilmu pedang eksorsisme 3 lampu pedang menyatu dalam sekejap, dengan potensi menghancurkan orang mati, mereka meluncurkan serangan sengit ke arah topeng detik berikutnya. Ledakan, dengan ledakan yang menggelegar, topeng berwarna darah ini langsung runtuh, dan kekuatan yang kuat menyebar seperti letusan gunung berapi. Adapun 3 Xiaozi, mereka terpesona oleh kekuatan ini. Setelah terbang lebih dari 10 meter, ketiga Xiaozi melakukan tendangan voli di udara, dan kemudian mereka mendarat dengan kuat di tanah. Namun, pada saat pendaratan, Xuan Chengzi dan Ling Xiaozi, keduanya berada di tahap awal kultivasi Xiantian, batuk seteguk darah pada saat yang sama. Bahkan Xiaozi, yang berada di tahap tengah Xiantian, merasakan ki dan darah di tubuhnya melonjak dan hampir memuntahkan darah. Xuan Chengzi, Ling Xiaozi, bagaimana kabarmu? Xiaozi bertanya dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa untuk menderita sedikit cedera internal. Xuan Chengzi menyeka darah dari sudut mulutnya dengan ekspresi heran, sungguh formasi yang kuat, saya tidak berharap bahwa hanya Yue dari formasi yang bisa menyakiti saya. Dia pasti seorang master yang berspesialisasi dalam teknik formasi. Ling Xiaozi juga memiliki ekspresi jantung berdebar di wajahnya. Oke, karena tidak apa-apa, maka cepat bunuh keempat orang ini dan singkirkan patung giok darah Guanggong. Desak Xiaozi. Oke, lepaskan aku. Xuan Chengzi menjawab, lalu dia mengambil pedangnya dan berjalan cepat menuju Wang Qi dan yang lainnya. Melihat formasi itu rusak, Wang Qi dan keempatnya merasakan keputusasaan yang mendalam di hati mereka. Zhang Xiong melirik Wang Qi dan mereka bertiga, saudaraku, apakah kamu takut mati? Apa yang menakutkan tentang kematian? Wu Yupeng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masalah besar untuk kembali dalam 18 tahun.
18 tahun setelah itu, mari kita menjadi saudara lagi. Kata Wang Qi dengan keras. Oke. Ketiga Zhang Mang menjawab pada saat yang sama, tidak ada keputusasaan dan ketakutan yang terlihat di wajah mereka lagi. Ini cukup sulit. Xuan Chengzi mencibir, kalau begitu biarkan aku mati. Setelah mengatakan itu, Xuan Chengzi mengayunkan pedangnya. Cahaya dingin berkedip, dan niat membunuh muncul. Dengan pedang ini jatuh, tidak ada keraguan bahwa leher Wang Qi dan yang lainnya akan dipotong. Namun, dalam cahaya dan batu api ini. Desir. Angin menderu. Cahaya keemasan melintas di aula yang redup, seperti sinar fajar di malam yang gelap. Namun segera, cahaya keemasan ini menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Selain itu, tepat setelah cahaya keemasan ini menyala, Xuan Chengzi menghentikan pedangnya di tengah jalan, dan seluruh orang berdiri di sana dengan kaku, tidak bergerak. Melihat ini, Xia Yaozi bertanya dengan ragu, Xuan Chengzi, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu belum mulai? Ya, mari kita singkirkan limbah ini dengan cepat. Ling Xiaozi juga menjawab. Suaranya tidak jatuh. KL1K. Terdengar suara retakan kecil. Saat Xia Yaozi dan Ling Xiaozi menatap Xuan Chengzi lagi, mereka terengah-engah, dan mereka sangat takut sehingga jantung mereka berhenti sejenak. Saya melihat bahwa Xuan Chengzi, yang awalnya berdiri di depan platform persembahan, tiba-tiba membelah seluruh tubuhnya menjadi dua bagian secara vertikal dan jatuh. Rao adalah Xia Yaozi dan Ling Xiaozi, yang telah melihat banyak pembunuhan dan pertumpahan darah. Anak itu juga ketakutan dan kejang-kejang, seperti kejang. Adapun Wang Qi, yang duduk di dekat meja, mereka berempat tercengang, pupil mereka menyusut, jantung mereka tidak bisa berhenti berdetak kencang, dan keringat dingin mengalir di punggung mereka. Ledakan, pada saat ini, badai petir meledak di luar, menarik semua orang kembali dari kepanikan mereka. Mencari saudara. Wang Qi Leng dia menatap kosong ke pintu Klubo Use, gemetar keras.